proses demokrasi itu dalam setiap tahapan pemilihan di tahap pemilu muncul berbagai problem sehingga masuklah ke Mahkamah Konstitusi berkaitan perselisihan hasil pemilu. Ketikanya tadi kita bagaimana mengawasi dari peserta maupun pemilih kan itu dalam proses tahapan mulai tahapan pendaftaran, administratif maupun sampai ke penghitungan. Ini rawan dengan adanya money. Mungkin yang agak menarik putusan MK yang terakhir itu ketika ada calon dari Papua bahwa dia tidak pernah mendapatkan pidana ancaman di atas 5 tahun. Sobat Pemilih Sukoharjo, masih bersama saya Rohman sebagai host dalam podcast KPU Menggoda mengobrol demokrasi kita. Baik, tema pagi kali ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum yang seru, baik mengenai PSU, pemungutan suara ulang yang terjadi pasca pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024. Bersama saya sudah hadir Mas Wawan Muslim SH, yakni seorang advokat sekaligus penggiat demokrasi. Halo Mas Wawan, selamat pagi. Halo Mas Nuril. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, Mas Wawan mau menyapa teman pemilih untuk Sukoharjo, silakan. Ya, selamat siang kepada kaum muda pemilih. Dalam setiap proses demokrasi, masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih untuk ke depan agar pemilu yang lebih adil dan jujur. Oke. Baik Mas Wawan, terima kasih. Begini Mas Wawan, kita akan mengobrol tentang penegakan hukum ya ini. Yeah. Menurut pandangan Mas Wawan ya. Untuk pertanyaan pertama, Mas Wawan, kenapa sih tiba-tiba kita seperti masuk ke dalam musim PSU pasca putusan MK kemarin? Kenapa ya? Jadi gini, karena proses demokrasi dalam pemilihan serentak khususnya tahun 2024 baik pileg dengan pilpres dan kemudian dilanjutkan dengan pilkada. Artinya dalam proses demokrasi itu dalam setiap tahapan pemilihan di tahap pemilu muncul berbagai problem sehingga masuklah ke Mahkamah Konstitusi berkaitan perselisihan hasil pemilu. Nah, dari perselisihan hasil pemilu tersebut dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi ternyata ada beberapa putusan yang mengharuskan penyelenggara pemilu untuk melakukan PSU. Nah, dari beberapa faktor mengapa PSU itu dilakukan pasca putusan MK. Jadi kalau melihat perkembangan pemilu sejak 2014, terus kalau pilkada berarti 2008, 2013, 2018 ya, 2020 juga 2020 pas COVID. Iya. Nah, kalau dulu diselenggarakan tidak serentak untuk pilkada kan, sehingga jadi sebenarnya setiap pilkada itu banyak terjadi munculnya aduan atau gugatan di Mahkamah Konstitusi sehingga muncul PSU. Cuman di dalam beberapa dekade ini yang paling meningkat secara signifikan di tahun 2024 karena pilkadanya serentak. Ada beberapa catatan dari bagian kayak Perludem mencatat bahwa dalam tempo itu saya membaca ada peningkatan secara signifikan sekitar 25% PSU dengan pilkada sebelumnya. Karena di tahun 2004 itu dilakukan oleh 505 kalau 2004 ya pilkadanya kan. Tapi
yang diajukan ke MK pasca putusan PSU itu ada sekitar mungkin 24 tadi untuk dilakukan PSU atau pemungutan surat suara warga itu. Berarti itu dikatakan yang gugatan yang lain itu tidak lolos di MK itu ya, hanya dikabulkan berapa tadi itu, Mas Wawan? 24. 24. Oh iya. Oke, baik. Mas Wawan, jadi sebenarnya apa sih penyebab paling umum membuat sebuah daerah itu menggelar PSU? Permasalahan paling signifikan. Jadi kalau lihat dari pasal 72 Undang-Undang 7 tahun 2007 tentang PSU tentang pemilu yang berkaitan dengan PSU itu kan berkaitan dengan pemungutan suara berkaitan dengan pembukaan kotak suara ulang sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada, atau mungkin terjadi adanya bencana alam kan gitu. Ada juga kalau sekarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu karena adanya TSL, jadi pelanggaran terstruktur dan masif itu ya. Apa saja TSL itu kan gitu. Pertanyaan yang biasa terjadi di saat ini dari beberapa kasus yang diajukan ke MK itu, salah satu yang paling menonjol adalah money politik yang dilakukan oleh mungkin salah satu pasangan calon melalui suksesnya kepada pemilih non-religion. Oke, Mas Wawan. Dan untuk money politik itu loh, itu apa bisa dibuktikan di persidangan? Menurut kalau kata Mas Wawan kan paling banyak mengenai money politik ya. Sebenarnya kalau money politik itu ini karena alam demokrasi dan posisinya sudah di era globalisasi, semua serba cepat dengan adanya medsos. Ada beberapa catatan berkaitan dengan bentuk money politik yang gitu. Jadi ada beberapa calon yang memberikan mungkin iming-iming atau janji atau langsung berupa uang atau berupa hadiah. Nah, ini sebenarnya peran masyarakat ketika dalam menghadapi proses, karena proses money politik ini bisa terjadi di dalam pada saat tahapan pencoblosan atau pada saat kampanye atau coblosan atau pada saat penghitungan. Money politik bisa diberikan kepada, bisa juga kepada konstituen atau pemilih, bisa juga melalui penyelenggara pemilu kan gitu. Cuman yang banyak yang terjadi kan memang money politik ini diterima atau diberikan kepada pemilih. Bagaimana cara membuktikannya kan gitu? Cara membuktikannya ini kesadaran kita bahwa banyak mereka yang melakukan sebenarnya kan seperti ini, ada suara, ada gema suara yang ada tetapi tidak terlihat kan gitu. Karena risikonya ketika terjadi money politik kan akan berimplikasi pada tindak pidana, kan gitu. Makanya yang memberi, yang menerima itu akan jadi konsekuensi hukum. Nah, kesadarannya untuk membuktikan bahwa money politik itu ada benar atau tidak. Maka peran kita untuk melihat, mengawasi, kan gitu. Tugas pengawas, ya kan. Kalau penyelenggara, bagaimana menjaga integritas dalam penyelenggaraan mulai KPPS, PPS sampai PPK sampai ke KPU, ya kan. Jadi untuk peserta pemilu inilah yang sebenarnya berperan untuk menjaga itu. Nah, untuk membuktikannya adalah apakah dia menerima benar. Kita gunakan, kita punya hak pilih KPU, ya kan. Kadang penyebaran kalau dulu ada yang namanya serangan fajar. Itu dari kan, dulu ya. Sebenarnya kalau money politik itu seperti gunung es lah, artinya itu juga kesadaran masyarakat. Kalau saya nggak mau milih kalau nggak dikasih angpau kan gitu. Nah, ini sebenarnya yang agak sulit bagaimana menyadarkan pemilih ini menjadi pemilih yang rasional, yang cerdas. Nah, untuk membuktikannya tadi kita bagaimana mengawasi dari peserta maupun pemilih, dan itu dalam proses tahapan mulai tahapan pendaftaran interaktif maupun sampai ke penghitungan. Ini rawan dengan adanya money. Itu. Tapi biasanya gini ya, kalau sudah di MK itu kenapa ya nggak
bisa dibuktikan ya untuk money politik itu? Kalau di MK kan sebenarnya kan secara formil materi kan semua dikupas di sana. Iya. Nah, untuk membuktikan terjadinya money politik sebenarnya di tingkat kabupaten kan dibentuk Gakumdu itu Mas. Iya kan? Nah, ini sebagai tugas para pengawas Bawaslu ketika memang menemukan fakta hukum bahwa tersebut terjadi money politik, ya sudah dilaporkan ke KPU, apakah bisa tindak dilanjuti atau tidak kan untuk membuktikan, karena di dalam BUAP itu alat bukti untuk melaporkan adanya tindak pidana itu kan harus ada bukti satu, keterangan saksi, bukti surat, ya, bukti petunjuk, ya kan ahli, gitu. Nah, fakta ya kan kalau money politik harus ada secara material, ada enggak duit bener, ya kan gitu. Nah, untuk membuktikannya kan ada beberapa kasus mungkin sudah ada yang putusan yang sudah ada. Cuman untuk melanjutkan ke sana itu kadang kesadaran masyarakat yang kurang ketika terjadi adanya money politik dan itu. Tapi sebenarnya sekarang itu eranya kesadaran masyarakat secara partisipatif kan sebenarnya tinggi. Secara partisipasi ya. Secara partisipasi tinggi. Cuman kesadaran untuk melaporkan adanya dugaan tidak pidana money politik itulah yang kurang. Itu mungkin karena takut atau memang nanti mungkin apa ya, kalau saya laporkan mungkin nanti atau enggak lah, jadi mungkin enggan itu ya masyarakat ini Mas. Bisa juga terkait money politik itu. Satu, ketika dia berani mengungkap kasus itu, salah satunya adalah mungkin akan terjadinya terjadi tekanan atau intervensi dari pihak luar, sehingga dia muncul ketakutan pada diri kita gitu, dia akan mengungkap terjadi money politik. Jadi mungkin untuk masyarakat awam yang mungkin nggak melek akan hukum, kalau memang itu tahu pelanggaran mungkin enggan untuk melapor ya Mas ya. Iya. Oke Mas Oman. Terus berarti jadi gini Mas Oman, jenis pelanggaran yang paling sering terjadi yang berujung PSI itu mayoritas apa atau kebanyakan? Ya, banyak terjadi PSI ada penetrasi, ada money politik. Kebanyakan. Nah, yang paling tinggi itu sebenarnya money politik itu. Oh tinggi ya. Money politik itu terlalu tinggi. Karena wujud partisipasi masyarakat untuk memilih ini, gitu kan harus ada umpan. Kan gitu. Ketika dia sudah punya basis nih untuk merawat basis bahwa dia mau menggunakan haknya. Ya kan? Ini kan tadi kan bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa pesta demokrasi itu harus mengembirakan, karena itu memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Tapi faktanya karena banyak beberapa kasus yang terjadi bahwa kepala daerah banyak yang masuk ke daerah korupsi gitu kan, sehingga pemimpin pun juga lalai bagaimana tujuan untuk mencatatkan rakyatnya. Akhirnya kesadaran masyarakat itu kurang. Nah, banyak sekali ketika kita melihat netizen terus kritisi berkaitan dengan proses pelaksanaan kuil. Ya kan? Ini yang banyak kan netizen kan agak pedas, seakan-akan dia seperti dewa yang kan gitu. Ya secara aturan sudah bagus untuk melaksanakan, tapi implementasinya yang secara kasuistik dan karakteristik masyarakat bawah. Jadi kan menurut Mas Wawan tadi gini, paling banyak pelanggaran di PSI itu money politik. Lah itu apakah yang paling sulit dibuktikan secara hukum menurut Mas Wawan? Ya itu tadi, untuk membuktikannya kan harus ada bukti materialnya. Iya kan, ada mungkin bentuk uang atau janji atau bentuk lainnya, bisa duit, bisa mungkin voucher, ya kan, untuk memanipulasi bahwa itu tidak money politik. Sekarang yang dipertanyakan apakah bansos itu termasuk money politik, kan gitu kan wujud yang berbeda. Itu menurut Mas Wawan bukan ya, kalau pandangan Mas Wawan itu lah bansos itu. Ini kan tidak menafsirkan yang namanya money politik itu kan memberikan janji yang berupa duit. Money ya. Iya kan, money. Tapi sebenarnya bentuk lain dari menafsirkan secara terminologi bahwa money politik itu bisa berwujud lain sebenarnya. Sebenarnya
kan itu. Tapi di ranah hukum seperti bansos tadi tidak termasuk ya. Berarti mungkin dikatakan aman ya untuk menjadi celah para kaum pemimpin, calon pemimpin untuk menarik bahwa konstituen masyarakat itu bagaimana untuk menggerakkan dia harus berbondong-bondong untuk mendatangi tempat pemungutan suara, kan harus ada daya tariknya. Sekarang kalau kita melihat bahwa kesadaran masyarakat ketika pemilih ini kan sebenarnya semakin meningkat ya, rasionalitas mereka. Sebenarnya ketika kita memilih pemimpin itu kan harus dilihat dari visi misinya, latar belakang pemimpin, kan gitu. Tapi fakta yang ada bahwa masyarakat mungkin kalau di tataran kota oke, tapi kalau di tataran daerah mungkin dengan adanya jarak, ya kan, antara rumah dengan tempat pemungutan suara, walaupun sekarang sudah dibagi mungkin tiap RW. Ya kan, PPS itu kan mungkin tiap RW sekarang. Sangkanya kan lebih dekat sebenarnya. Kalau dulu dipusatkan ke kelurahan, ya kan, karena satu kelurahan mungkin DPT-nya sampai 5.000, akhirnya di kelurahan itu dibuat beberapa TPS di situ, dipusatkan di situ, sehingga muncullah sebenarnya daya tarik bagaimana dia mau menggunakan, kan akhirnya memberikan fasilitas, calon-calon itu memberikan fasilitas. Tapi kalau sekarang kan tidak perlu itu sebenarnya, karena TPS itu tempatnya untuk pemungutan suara dengan rumahnya itu kan berdekatan. Tapi kesadaran partisipasinya tinggi kalau tidak ada itu kan gitu. Berarti fenomena bansos ini ya Mas, menurut Mas mungkin akan selalu ada. Karena untuk masalah hukum tidak terkait pelanggaran. Karena gini, bansos itu kan simpel ya, sesuatu yang diberikan pakai habis. Kan tidak ada pertanggungjawabannya. Iya kan? Yang namanya bansos itu kan pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang, kan gitu. Sehingga ketika itu kan berwujud yang namanya bansos itu rata-rata berwujud untuk kebutuhan pokok, terutama perut, kan gitu. Nah, beda lagi gitu ya. Padahal ketika banyak orang mengatakan bahwa PSU itu sebenarnya gini, kita kembali kepada PSU. PSU itu sebenarnya hanya mengulang. Arenanya sama, wasitnya sama, ya kan, pesertanya sama, pemilihnya sama. Dia hanya bisa akan mengukurnya dari mana? Selisih perolehannya. Kalau dari selisih perolehan itu, yang pertama menang, contoh kecil si A gitu ya, dengan si B. Si A ini, pasangan si A ini dengan si B selisihnya sangat signifikan. Maka si A harus mempertahankan suara ini. Nah, si B harus mengejar. Caranya bagaimana? Kan gitu. Nah, caranya banyak yang tanpa kita sadari. Itu tadi menggunakan kesempatan untuk menggunakan money politik. Nah, cuman untuk dari tim, mungkin dari pengawas atau penyelenggara, untuk membuktikan adanya money politik yang berupa uang, ya kan? Ini yang agak susah. Karena yang menerima pun dia mungkin tidak akan mau mengungkapkan kejujurannya dia bahwa dia menerima. Tapi ada juga, kalau dulu saya masih di kampung itu dulu ketika pilkades lah, misalkan itu kemudian desa. Ketika dia sudah masuk di wilayah zonasi kekuasaannya, contoh kecil dalam satu kelurahan itu ada 5 RW. 3 RW itu sudah wilayah kekuasaan dia. Maka 1 kali 24 jam dijaga oleh tim dia, sehingga tim sini tidak akan mungkin masuk, kan gitu. Itu real di lapangan. Nah, untuk memengaruhi pemilih itu kan secara pendekatan, secara psikologis kan, untuk mensosialisasikan program-program itu kan juga tidak mudah diterima. Yang paling mudah itu tadi mungkin money politik, bisa juga berupa bentuk bansos, kan gitu. Menurut Mas Wawan ya, bagaimana tanggapan terhadap mekanisme penegakan hukum di KPU? Nah, penegakan hukum di KPU itu sebenarnya kan ketika terjadi pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Bawaslu ataupun aduan dari masyarakat umum, kan gitu. Pelanggaran administratif itu kan bisa temuan, bisa laporan. Ya kan. Ketika terjadi pelaporan terhadap pelanggaran administratif, maka harus dilakukan tindakan yang tegas oleh
penyelenggara pemilu. Maka kuncinya satu, kalau regulasi aturan itu sudah bagus, maka yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran para penyelenggara untuk menegakkan ketegasan dalam penegakan hukum itu. Yang menurut Mas Wawan, KPU sudah tegas belum? Ya, selama ini saya melihat bahwa KPU ya sudah 80% tegas lah. Tegas dan transparan. Ya, yang paling utama kan ketegasan dan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan. Artinya ketika penyelenggaraan itu zero, ya kan, dan tidak ada unsur apapun yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan ini, tidak mendapatkan intervensi maupun intimidasi, pasti proses demokrasi itu akan berjalan dengan baik. Yang kedua berkaitan penegakan hukum money politik. Kalau administrasi kan kewenangan KPU nih. Nah, kalau money politik kan bukan kewenangan KPU. Dari rekomendasi KPU bisa dilaporkan kepada penegak hukum. Nah, apa yang perlu dipersiapkan tadi? Harus ada saksinya, ada barang buktinya, ya kan? Terus ada dari dua ini kan sebenarnya menjadi bukti petunjuk. Tinggal bagaimana kekuatannya penyidik untuk menilai. Kalau sudah ada barang bukti, ada yang menerima, ada yang memberi, ada saksi, itu sebenarnya clear, kan gitu. Entah bentuknya berapapun nilainya, kan gitu. Karena itu bisa mempengaruhi suara calon pemilih tadi, suara pemilih, gitu. Dan menurut Mas Wawan mengenai penanganan pelanggaran itu KPU, Bawaslu, DKPP itu udah koordinasinya sudah bagus belum? Dalam menangani masalah. Ketika proses penanganan ini kan sebenarnya untuk secara parsial kan ada tiga lembaga nih. Satu penyelenggara yang untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu, yang kedua adalah Bawaslu yang mengawasi proses ini, yang kedua DKPP itu kan yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara maupun pengawas pemilu, kan gitu. Nah, untuk koordinasi mereka bertiga dari tiga komponen ini sebenarnya sudah selaras, cuman perlu ditingkatkan dan disempurnakan berkaitan pemahaman, mungkin berkaitan dengan regulasi yang ada, karena undang-undangnya jelas, tapi pelaksana teknisnya kan di PKPU-nya. Nah, di dalam PKPU itulah yang sebenarnya timbul multi tafsir antara penyelenggara pemilu dengan Bawaslu, kan gitu. Contoh kecil pada saat tahap pencalonan, ya kan, pada tahap pencalonan itu muncul mungkin syarat administrasi yang tidak terpenuhi, atau mungkin pemahamannya tadi mungkin yang agak menarik putusan MK yang terakhir itu ketika ada calon dari Papua bahwa dia tidak pernah mendapatkan pidana ancaman di atas 5 tahun, ya kan. Tapi ketika dia kalau pidana umum itu kan non sipil, kalau non sipil kan beda lagi. Kayak tentara itu kan di peradilan militer kan itu. Nah, syarat-syarat untuk sebagai calon inilah yang perlu dipahami, kan gitu. Terkait aturan dari PKPU-nya itu. Ya. Agar tidak multi tafsir gitu ya, antar lembaga untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan, kan gitu. Berarti menurut Mas Wawan bahasa maksudnya dari KPU kurang baik gitu? Bukan kurang baik, jadi mungkin kurang secara, karena PKPU itu kan sebenarnya harus lebih detail dan mudah dipahami. Kan kurang detail, kurang detail mungkin kan. Bisa juga karena gini, fakta hukum itu kan netral, tinggal siapa yang melihat, kan gitu. Persepsi terhadap sesuatu itu yang berbeda. Sama saja ketika kita melihat gelas ini, kalau saya lihat dari atas ini melingkar, ya kan? Tapi kalau dilihat dari samping bisa melengkung, jadi tidak simetris kan gitu. Sama aja ketika sesuatu, contoh ketika kalau HP kan simpel, dilihat dari atas bawah jelas, persegi panjang, ya kan? Siapa yang menafsirkan bahwa HP ini bundar, kan tidak ada. Karena sudah jelas, siapapun yang melihat tidak akan menjadi multi tafsir, karena bentuk HP itu
persegi panjang. Nah, makanya ketika penyelenggara pemilu untuk membuat turunan regulasi dari undang-undang turun ke PKPU itu, maka perlu koordinasi secara utuh sehingga aturan itu secara komprehensif bisa mengakomodatif kan gitu. Ya kan? Sehingga timbul di situ aturannya harus adanya ketegasan dan asas kemanfaatan dalam proses penyelenggaraan itu dengan cara baik. Nah, bagaimana caranya kan gitu. Maka perlu adanya mungkin kajian ketika membuat PKPU itu bukan harus ya, artinya bisa koordinasi dan minta konsultasi kepada para ahli hukum sehingga dalam membuatnya itu bisa secara utuh dan mengakomodatif dan sehingga tidak bisa menjadi multitafsir oleh Berarti tidak hanya antara KPU, DPR maupun pemerintah ya. Iya. Jadi harus juga melibatkan tim hukum, ahli hukum itu. Ahli hukum itu kan. Karena kalau ahli hukum itu kan masuk ke semua lini sebenarnya. Ya kan? Secara ekonomi juga masuk, secara tentang kepemiluan masuk. Karena pemilu ini sebenarnya kalau lihat aturannya kan berkaitan dengan hukum administrasi masuk, ya kan? HTN masuk, pidana masuk, ya kan sebenarnya komplit sebenarnya dalam proses pemilu ini sebenarnya secara aturan hukum pun ketika implikasi dari pelaksanaan itu akan berimplikasi tentang adanya perbuatan hukum tadi. Gitu. Oke Mas Wawan, kita kan ngomongin PKPU ya ini ya, terkait KPU. Nah, menurut Mas Wawan, dalam PKPU tersebut itu aturan-aturan di dalamnya sudah cukup jelas untuk menjawab tantangan di lapangan. Ya, dari beberapa saya melihat menurut terkait dengan PKPU yang dibuat oleh KPU terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu tahapan dari DPT, DP tambahan, DPSAP terus DPT kan, terus ada tambahan, terus proses pendaftaran calon sampai verifikasi sampai ke sosialisasi maupun kampanye, pemungutan, penghitungan atau penetapan itu sebenarnya kalau saya melihat aturannya itu sebenarnya sudah bagus. Cuman perlu disempurnakan dengan adanya pemahaman bersama agar tidak terjadi multitafsir tadi. Berarti intinya masih banyak ya? Iya, multitafsir. Iya, multitafsir. Karena sekarang gini, antara penyelenggara dengan Bawaslu ini kan sebenarnya sering terjadi perbedaan pendapat, ya kan? Ini dulu di lapangan. Iya, Rio di lapangan mungkin berkaitan dengan teknis, ya kan? Karena KPU penyelenggara ini kan berkaitan dengan pelaksanaan teknis, ya kan? Nah, ketika ditemukan pelanggaran administrasi, mungkin menafsirkan apakah syarat calon, contoh kecil pada saat pendaftaran calon, secara formal kan ada, ya kan, syarat calon sudah terpenuhi, tapi secara mengaktualisasikan dalam proses mungkin dalam verifikasi faktual yang kadang yang ada perbedaannya di sana ketika pada saat melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat mungkin yang gitu. Contoh kecil ketika terjadi pendaftaran calon independen, calon independen dengan calon yang diajukan oleh partai politik kan berbeda syaratnya, ya kan? Nah inilah yang sebenarnya perlu dipenuhi bahwa aturan yang sudah bagus, tapi bagaimana mengaktualisasikan, mengimplementasikan antara penyelenggara dengan pengawas. Nah keduanya sebenarnya ketika kita akan mendapatkan proses demokrasi pemilihan yang bagus, yang adil dan jujur, baik penyelenggara maupun pengawas itu memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi, insya Allah pemilu itu berjalan dengan baik. Gesekan pun di lapangan hal yang wajar sebenarnya. Wajar ya. Kalau gesekan dimanapun dalam kehidupan bermasyarakat yang namanya konflik itu pasti muncul. Tidak ada yang sempurna kan gitu. Cuman bagaimana kita meminimalisir itu, kan ini peran penyelenggara maupun pengawas. Ketika penyelenggara akan menyelenggarakan, kita kaji secara aturan harus out the track dan secara proporsional bagaimana meminimalisir konflik yang muncul yang akan terjadi yang namanya penyelenggara itu kan gitu. Oke Mas Wawan, bicara soal efektivitas ya Mas, apakah regulasi yang sudah dibuat itu benar-benar bisa menekan pelanggaran atau masih ada celah? Ya, berkaitan dengan regulasi apakah sudah efektif atau belum berkaitan dengan apa tadi?
ada celah nggak? Ada celah ya. Oh. Ya, setiap aturan sebenarnya gini, kalau orang hukum itu untuk membela kliennya pasti kan dia cari celah. Nah, apakah aturan secara normatif sebenarnya sudah bagus? Ya kan? Ya. Cuman bagaimana ketika celah itu yang bisa secara signifikan. Sebenarnya kalau dalam PKPU pelanggaran administrasi kan jelas aturannya. Oh, ini yang termasuk. Berarti kan harus dilakukan yang namanya kodifikasi. Melakukan kodifikasi terhadap potensi terjadinya pelanggaran itu sebelum membuat PKPU kan gitu. Jadi kan melakukan mitigasi dulu, ya kan. Setiap tahapan kita evaluasi hal apa saja yang akan muncul atau hal apa saja yang sedang muncul dan yang akan muncul. Maka ketika membuat PKPU itu benar-benar dikaji secara faktual, aturan hukum harus sesuai dengan norma hukum. Kan? Tapi untuk melakukan isinya itu kan harus mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada sehingga mengantisipasi terjadinya permasalahan-permasalahan itu. Gitu. Nah ini untuk menurut Mas Wawan ini ya, penyelenggara di tingkat bawah itu sudah paham betul nggak sih regulasi? Contohnya tingkat BPS, BPK. Karena mungkin gini Mas Wawan, setiap di sidang sengketa di MK itu kan yang dihadirkan kan tingkat bawah, penyelenggara tingkat bawah ya. Dan itu kalau di lapangan kita melihat sidang itu, itu BPK BPS itu kan kalau menjawab kan tidak begitu aneh. Nah itu bagaimana pandangannya? Jadi gini, ya itu perlu adanya namanya pendidikan hukum, artinya pemahaman terkait dengan proses penyelenggaraan. Karena yang di tingkat bawah KPPS itu kan yang paling inti, ya kan? Inti kalau KPPS kan inti. Di BPS itu rekapan dari hasil KPPS, di BPK hasil dari situ. Lah muncul kerawanan ketika terjadi mungkin ada markup suara atau perpindahan suara, itu kan pada tingkat BPS maupun di BPK atau ke atasnya kan gitu. Nah ketika terjadi gugatan ya kan, kalau KPU sebagai tergugat itu kan sebenarnya kan harus mempertahankan hasil produk keputusannya kan gitu. Nah soal apakah dari peserta itu terjadi pelanggaran administrasi maupun money politik atau pelanggaran yang lainnya atau TSM itu tadi, itu sebenarnya bisa dilihat bagaimana ketika kita selaku penyelenggara itu untuk menjaga integritas dan kualitas secara profesional dari tingkat bawah sampai ke atas, maka perlu adanya pendidikan hukum yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan. Jadi aturan main, prosedur, mekanismenya itu harus dijelaskan kepada mereka. Nah, saksi itu kan yang dia lihat, yang dia alami, ya kan, yang dia ketahui. Nah, apakah di dalam proses pemungutan, penghitungan itu terjadi masalah atau tidak kan gitu, ya kan? Rata-rata kan orang kalau mengajukan ke MK yang jadi pedoman kan C1-nya. Padahal hasilnya kan, padahal situ ada belangko, mungkin rekapan yang lain. Apa namanya kalau di belangko terus ada berita acara. Ketika ada saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan itu kan ada surat keberatan mungkin kan gitu. Nah, dari situ yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara. Penyelenggara kan harus netral, tidak berpihak dan harus imparsial kan gitu. Berarti menurut Mas Wawan gini ya, pendidikan hukum pada waktu proses penyelenggaraan pemilihan harus ditingkatkan ya. Intinya banyak ya, intinya bintek dilebihin lah terkait hukum gitu loh. Untuk BPS gitu, agar nanti pas waktu proses seperti ada sengketa mungkin bisa memahami lebih gitu. Ya, jadi gini. Jadi peran dari mungkin KPU itu karena infrastrukturnya sampai ke KPPS, jadi memang perlu dilakukan yang namanya pendidikan hukum berkaitan penyelenggaraan pemilu, karena dia selaku subjek hukum penyelenggara. Terus peningkatan kesadaran hukum bahwa di dalam melaksanakan SOP, tugas dan kewenangan dia dalam proses tahapan pemilu harus dipahamkan.
Yang kedua, dia harus bisa menjaga integritasnya itu, sehingga jangan sampai kadang kan gini, yang tingkat bawah itu kan tekanan dan intimidasinya kan sangat kuat, ya kan, karena dia sebagai benteng utama kepada pemilih, kepada peserta, kan gitu, karena peserta bisa juga mungkin timnya bisa mengoreksi mengoreksi pemilih-pemilih yang ada tingkat bawah itu lah. Kita perlu tingkatkan kesadaran pemahaman dan terutama benar dilakukan yang namanya fintech sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang jurdil itu tadi, sehingga tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Cuman yang namanya permasalahan pasti akan muncul. Pasti muncul. Cuman celah itu kan yang namanya orang ya pasti akan cari celahnya. Tapi ketika kita sebagai penyelenggara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi, maka kita bisa melakukan meminimalisir itu. Kalau menghapus atau menghilangkan kan tidak mungkin, tapi meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dan bisa menyelesaikan di tingkat bawah. Itu yang lebih tepat, karena ketika permasalahan baik secara interaksi, pelanggaran interaksi maupun pelanggaran yang lain itu bisa diselesaikan di tingkat bawah lebih bagus. Baik. Nah, dan akhirnya gini Mas Olan, kalau boleh menyampaikan harapan, apa harapan Mas Wawan terhadap pemilu mendatang agar terutama penegakan hukum dan penyelenggaraan PSU itu ya intinya lancar gitu, nggak ada masalah. Ya, harapan saya terutama dari penyelenggara itu bagaimana meningkatkan profesionalitas dan untuk menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu dan mengantisipasi, melakukan mitigasi setiap tahapan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Itu yang paling utama, sehingga pada saat terjadinya gugatan di MK kita bisa melakukan mempertahankan produk yang sudah diputuskan kan gitu. Nah, kalau PSU dilakukan itu kan sebenarnya karena pasca putusan kan 30 hari sudah dilaksanakan nih. Ini kan agak berat. Ya kan, kemarin kita bersikukuh bahwa pasti kita menang, bahasanya kan bukan menang dan kalah tapi dikabulkan atau ditolak atau di NO sebenarnya kan. Nah, ketika PSU dimulai maka penyelenggara itu kan harus mempersiapkan, diibaratkan kecuali hanya sebagian ya PSU mungkin ada beberapa TPS. Kalau PSU ternyata putusan PSU itu dengan dasar adanya diskualifikasi terhadap salah satu calon, otomatis kan dimulai dari tahap awal. Ini yang agak repot. Satu, berkaitan dengan anggaran. Dua, pembentukan badan ad hoc KPPS, PPS kan gitu, PPK kan gitu. Yang ketiganya, proses tahapan ini kan berkaitan dengan pencetakan surat suara juga, kan gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu bagaimana ketika keputusan meloloskan calon itu benar hati-hati dan secara butuh jeli dan teliti, kan gitu. Secara administratif apakah dia sudah memenuhi atau tidak, kan gitu. Soal money politik itu kan sebenarnya perjalanan. Beda kalau administrasi calon itu kan awal untuk memulai kan gitu. Nah, makanya dari awal untuk memulai mengantisipasi hal yang tidak diinginkan perlu kejelian dan kehati-hatian dalam melakukan verifikasi terhadap calon gitu. Oke, baik Mas Wawan. Terima kasih atas pandangan hukum hari ini. Mungkin bisa closing statement untuk pesan kepada pendengar pada hari ini. Silakan. Jadi untuk para pendengar, karena posisi kita masih muda-muda semua, yang namanya anak muda itu bisa menjadi penyelenggara pemilu, bisa menjadi peserta pemilu, dan tetap pasti akan menjadi pemilih dalam pemilu. Maka untuk itu setiap peran masing-masing kita jaga integritas dan profesionalitas. Kalau penyelenggara harus menjaga profesionalitas dan integritas dan profesionalitas, kejujuran dan keadilan dalam proses penyelenggaraan. Dari pengawas juga harus cermat dan hati-hati di dalam mengambil keputusan, ya kan. Dan harus ada ketegasan ketika ditemukan pelanggaran. Ketika nanti kita diperankan sebagai peserta, kita harus bisa memiliki visi misi yang kuat, menjaga kredibilitas untuk kemajuan tiap wilayah
atau ketika dia akan menjadi pemimpin. Yang keempat, ketika kita sebagai pemilih, ya kan, jadilah pemilih yang rasional. Sehingga pemilih yang rasional itu mencermati latar belakang calon, mencermati visi misi, sehingga ketika kita, karena 1 detik itu adalah 5 tahun masa depan kita. Terima kasih Mas Silvi. Terima kasih. Mas Rahman. Mas Rahman Iya. atas kesempatan siang hari ini. Iya, siap. Terima kasih Mas Wawan. Baik pada teman sederek pemilih di Sukoharjo dalam podcast KPU Menggoda, cukup sekian dari hari ini. Jangan lupa like and subscribe di YouTube Sukoharjo KPU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.